Belakangan ini pembahasan soal politik nggak pernah benar-benar sepi ya. Kebijakan terus diumumkan, isu terus bermunculan dan percakapan terus berjalan. Tetapi di tengah semua itu ada satu hal yang terasa aneh nih. Beberapa keresahan terasa besar di lapangan tetapi nggak terasa sebesar itu di pembicaraan. Sementara hal lain justru terus saja muncul diulang lagi dan lagi. Dan dari situlah timbul satu pertanyaan. Apakah yang kita lihat di setiap hari benar-benar mencerminkan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Guys, selamat datang di Fizam, tempat di mana kita melihat lebih dalam. Oke guys, gue nggak tahu nih kalian ngerasa juga atau enggak, tapi beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang rasanya berubah pelan-pelan. Bukan perubahan besar yang langsung kelihatan, bukan kejadian yang bikin semua orang panik sekaligus. Semuanya masih kelihatan normal. Orang masih berangkat kerja, jalanan masih rame, toko masih buka, aktivitas masih jalan seperti biasanya. Tapi entah kenapa rasanya lebih berat. Dan yang bikin gue kepikiran, gue yakin banget banyak orang juga ngerasain hal yang sama, meskipun jarang benar-benar diomongin. Karena kalau dipikir lagi, nggak ada satu momen spesifik yang jadi penyebabnya. Dia datang pelan-pelan. Awalnya mungkin dari hal kecil, misalnya waktu belanja dan tiba-tiba totalnya terasa lebih ngagetin dari biasanya. Atau pas lihat pengeluaran bulanan, terus mulai mikir deh, kok makin sempit ya? Padahal kebutuhan nggak banyak berubah, rutinitas juga masih sama, tapi effort buat hidup rasanya semakin besar. Terus di sisi lain gue nggak tahu ya, tapi penghasilan tuh rasanya gitu-gitu aja, nggak selalu turun, tapi juga nggak benar-benar bikin lega. Kayak semuanya diem, tetapi tekanannya pelan-pelan naik. Dan guys, menurut gue, yang paling kerasa sebenarnya bukan cuma soal uang, tetapi rasa aman. Dulu, banyak orang tumbuh dengan keyakinan sederhana, kalau kerja keras, hidup pelan-pelan bakal ikut naik. Kalau usaha dijaga, masa depan setidaknya terasa punya arah. Sekarang, gue rasa sebagian orang mulai ragu sama hal itu. Karena mereka tetap kerja, tetap bangun pagi, tetap ngejalanin rutinitas yang sama, tetapi hasilnya kadang terasa nggak benar-benar bergerak. Dan dari situlah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kecil yang biasanya nggak diomongin keras-keras. Kerjaan gue aman gak ya? Kondisi kayak gini bakal membaik gak ya? Atau jangan-jangan ini memang bakal makin berat? Dan lucunya, pertanyaan kayak gitu justru jarang muncul di headline berita. Padahal dia ada di obrolan habis kerja, di warung kopi, di keluhan singkat yang lewat gitu aja. Atau kadang cuma muncul sebentar di kepala pas lagi susah tidur. Dan gue sempet kepikiran perasaan kayak gini ternyata muncul di banyak tempat. Bukan cuma di satu kelompok, bukan cuma di satu kota. Kayak ceritanya tuh beda-beda tapi polanya mirip. Seolah-olah ada sesuatu yang berubah pelan-pelan, tanpa benar-benar kelihatan jelas. Dan mungkin itulah kenapa suasananya terasa aneh. Karena dia nggak datang sebagai satu peristiwa besar. Nggak ada alarm, nggak ada satu momen dramatis, cuma kumpulan hal kecil yang terus berulang. Sampai akhirnya, tanpa sadar banyak orang yang mulai ngerasa hal yang sama. Tapi guys, yang gue rasa aneh, di saat perasaan itu makin sering muncul, yang paling rame di permukaan malah seringkali bukan itu. Kalau perasaan tadi cuma dirasain beberapa orang, mungkin kita masih bisa bilang, ya mungkin cuma kebetulan. Tetapi makin kesini gue mulai sering nemu cerita yang mirip di banyak tempat. Tentang kerja yang makin gak pasti, tentang penghasilan yang makin terasa sempit, tentang tekanan hidup yang pelan-pelan naik. Dan sebenarnya, hal-hal yang kayak gini sempat muncul ke permukaan. Cukup jelas malah. Misalnya nih, setiap peringatan Hari Buruh, May Day, jalanan penuh, orang-orang datang bawa keresahan yang mirip. Soal upah, soal kerja, soal rasa aman buat hidup. Dan kalau dipikir-pikir, isu kayak gitu harusnya besar dong. Karena itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan orang. Ini bukan topik abstrak. Ini soal kerja, soal penghasilan, soal bagaimana orang bertahan hidup di setiap harinya. Hal-hal yang gue rasa hampir semua orang pernah rasain dalam bentuk tertentu. Dan yang mereka suarain juga sebenarnya bukan isu baru tentang sistem kerja yang makin fleksibel, tapi bikin posisi pekerja terasa makin rapuh. Atau tentang outsourcing yang bikin pekerjaan tetap ada tapi rasa amannya pelan-pelan hilang. Atau mungkin tentang PHK yang kadang datang tiba-tiba bahkan tanpa banyak penjelasan. Dan mungkin yang paling dekat sama banyak orang, hidup terasa makin mahal sementara kemampuan buat ngejarnya nggak selalu ikut naik. Semua keresahan itu dikumpulin di satu tempat, diteriakin, disuarain, dibawa ke jalan. Tetapi yang bikin gua heran, kenapa pembahasan kayak gitu sering cuma terasa besar sebentar. Coba ingat lagi deh guys, berapa lama isu soal kerja benar-benar jadi pusat perhatian. Berapa lama orang ngobrolin itu sebelum akhirnya tenggelam lagi. Karena biasanya gelombangnya muncul, rame sebentar, lalu pelan-pelan hilang. Bukan hilang total sebenarnya, tetapi kayak ketutup sama hal-hal lain yang terus bermunculan. Dan dari situ gue mulai kepikiran sesuatu. Kenapa isu yang deket banget sama kehidupan banyak orang nggak selalu jadi yang paling rame dibahas?
Kenapa topik soal kerja, penghasilan, dan tekanan hidup kadang kalah sama topik lain yang terus muncul lagi dan lagi, seolah-olah ada sesuatu yang lebih kuat menarik perhatian kita. Dan sejak saat itu pertanyaan pun mulai berubah, bukan lagi cuma apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi juga kenapa hal yang terasa penting nggak selalu jadi pusat perhatian. Sekarang coba ambil HP kalian sebentar deh guys, terus buka media sosial yang paling sering kalian pakai, entah itu TikTok, Instagram, Twitter, atau mungkin YouTube. Terus scroll pelan, dan coba perhatiin satu hal, topik apa yang paling sering muncul belakangan ini. Bukan yang paling penting, tetapi yang paling sering kalian lihat. Karena kadang gue ngerasa kita bahkan gak nyari topik itu, tapi entah kenapa dia muncul lagi dan lagi. Pindah platform masih ada, besoknya buka lagi, topiknya mirip lagi. Niat awalnya cuma cari video lucu, tahu-tahu 20 menit kemudian udah ada di debat politik jam 1 pagi. Awalnya mungkin gak terasa aneh dong, tapi lama-lama kita mulai hafal polanya, mulai bisa nebak arah komentarnya, mulai tahu siapa yang bakal muncul. Bahkan kadang sebelum videonya selesai kita udah tahu pembahasannya bakal kemana. Dan yang menariknya lagi, semakin sering sesuatu muncul semakin terasa penting. Bukan selalu karena kita milih buat fokus ke situ, tetapi karena itu yang terus ada di depan kita. Dan anehnya, kalau satu topik udah lewat berkali-kali di timeline, otak kita pun mulai mikir, wah ini pasti penting banget nih. Padahal awalnya kita cuma mau rebahan bentar, dan dari situlah gue mulai sadar, arah pembicaraan di internet tuh kadang terasa punya pola, bukan sepenuhnya acak, kayak ada jalur tertentu yang terus diulang. Kadang satu topik bisa muncul di mana-mana, formatnya beda, orangnya beda, cara ngomongnya juga beda, tetapi intinya mirip, sampai akhirnya dia bukan cuma jadi pembahasan tetapi jadi sesuatu yang selalu hadir. Bahkan kadang berubah jadi candaan. Mungkin kalian juga pernah lihat komentar kayak, nanti ujung-ujungnya juga ke situ lagi, masukin aja sekalian topik itu. Kelihatannya receh, tapi kalau dipikir lagi kenapa banyak orang bisa bikin candaan yang sama? Karena mereka ngelihat pengulangan yang sama terus-menerus, sampai akhirnya apapun yang terjadi rasanya selalu bisa dikaitin ke sana. Dan pelan-pelan yang berubah bukan cuma isi pembicaraan tetapi cara kita ngeliat sesuatu. Satu topik yang awalnya cuma bagian kecil mulai terasa kayak pusat dari semuanya. Sementara di sisi lain, hal-hal yang tadi terasa dekat, soal kerja, soal tekanan hidup, soal rasa nggak pasti, sebenarnya nggak hilang, masih ada, masih kejadian. Tapi entah kenapa rasanya nggak muncul sesering yang lain, nggak diulang dengan intensitas yang sama. Dan mungkin disitulah perhatian kita mulai kebentuk. Karena pada akhirnya yang paling sering kita bahas belum tentu yang paling penting guys, tetapi sering kali yang paling sering kita lihat. Dan kalau itu benar berarti muncul dong satu pertanyaan yang agak ganggu. Apakah semua arah pembicaraan ini benar-benar terbentuk secara alami? Atau ada sesuatu yang bikin sebagian cerita terdengar jauh lebih keras dibanding yang lain? Dan makin kesini gue juga mulai sering mikir satu hal, kenapa pola pembicaraan di internet tuh rasanya mirip terus? Kalian ngerasa juga gak? Kayak topik tertentu selalu muncul di banyak tempat dengan arahan yang kurang lebih sama. Padahal orangnya beda-beda, platformnya beda, cara ngomongnya juga beda, tapi vibe pembahasannya kok mirip. Kadang kita buka HP bukan buat nyari topik tertentu, tetapi ujung-ujungnya ketemu itu lagi, dan lagi. Buka TikTok ada, pindah Instagram masih ada, scroll YouTube muncul lagi. Awalnya gue kira kebetulan, tapi lama-lama rasanya kok terlalu sering. Dan dari situlah gue mulai sadar sesuatu. Sekarang cara informasi bergerak tuh udah beda banget. Dulu kita yang nyari informasi, sekarang informasi yang nyamperin kita duluan. Bahkan sebelum kita sempet nyari. Dan platform, ngerti satu hal, semakin lama kita ngeliat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita bereaksi. Entah marah, entah setuju, entah cuma berhenti scrolling beberapa detik lebih lama. Dan lucunya, hal-hal yang bikin kita bereaksi biasanya justru makin sering didorong muncul. Karena perhatian sekarang udah jadi rebutan. Dan algoritma tuh kadang kayak teman toksik. Dia ngerti banget cara mancing emosi kita. Yang bikin kesel muncul terus. Yang bikin penasaran diulang terus. Yang bikin kita ngomong anjir apaan sih nih? Malah besoknya nongol lagi. Makanya kadang yang paling rame belum tentu yang paling penting, tetapi yang paling berhasil narik perhatian. Dan guys, menurut gue, ini bagian yang agak seremnya. Karena perhatian kita tuh nggak diarahkan secara terang-terangan. Nggak ada yang maksa, nggak ada yang bilang, nih fokus ke sini nih. Tapi pelan-pelan kita terus diperlihatkan hal yang sama. Sampai akhirnya kerasa jadi familiar. Dan guys, sesuatu yang familiar tuh lama-lama terasa normal loh. Bahkan kadang terasa kayak kenyataan utama, padahal belum tentu. Terus ada hal lain yang gue perhatiin juga, mungkin kalian juga sadar. Akun-akun tertentu yang rasanya selalu ada di hampir setiap isu. Cepat respon, aktif terus, dan arah pembahasannya sering mirip. Kadang bahkan baru ada isu 10 menit, komentarnya udah rame duluan. Gue aja kadang kalau lagi telat buka berita rasanya netizen lebih update daripada medianya. Sekilas sih kelihatan normal, kayak akun random biasa, dan mungkin banyak yang memang asli. Tapi kadang gue nggak tahu ya, ada pola tertentu yang terasa terlalu konsisten.
Topiknya mirip, nada ngomongnya mirip, cara framing isunya juga mirip. Sampai kadang gue mikir apa semua percakapan di internet tuh beneran tumbuh alami atau sebagian memang sengaja dibentuk. Karena nggak semua opini ini muncul dari tempat yang sama. Sebagian datang dari keresahan nyata, dari pengalaman hidup orang, dari hal-hal yang emang dirasain sehari-hari. Tapi sebagian yang lain kadang terasa kayak dibuat, buat ngarahin perhatian kita ke titik tertentu. Bukan buat ngajak ngerti sesuatu lebih dalam, tetapi buat bikin kita fokus ke satu arah. Dan masalahnya, waktu semuanya bercampur, batasnya jadi kabur. Kita tetap baca komentar, tetap lihat diskusi. Padahal kita nggak pernah benar-benar tahu mana yang tumbuh alami dan mana yang jadi besar. Karena terus didorong muncul. Dan kalau itu terus kejadian, pelan-pelan cara kita ngelihat dunia pun ikut berubah. Kita mulai merasa satu topik lebih penting dari yang lain. Bukan selalu karena dampaknya yang paling besar, tetapi karena itu yang paling sering nongol di depan mata kita. Dan makin gue pikirin, mungkin hal-hal yang terus kita lihat di setiap hari, pelan-pelan memang ikut ngebentuk apa yang akhirnya kita percayai. Terus guys, makin kesini gue mulai kepikiran hal lain juga nih. Sebenarnya gimana sih biasanya kita mulai punya pendapat tentang satu isu? Apakah karena kita benar-benar nyari dari awal, atau karena topik itu terus muncul sampai akhirnya terasa dekat? Karena kalau dipikir-pikir jarang banget kan kita duduk terus sengaja riset panjang soal satu topik random di internet. Biasanya kita cuma scroll, lihat sekilas, lewat. Kadang bahkan sambil makan, sambil rebahan, sambil bilang, cuma bentar doang buka HP. Tahu-tahu 1 jam hilang. Dan di tengah semua itu, otak kita nyerap banyak hal, tanpa benar-benar kita sadari. Karena kalau satu pembahasan muncul terus di video yang berbeda, di komentar yang berbeda, di akun yang berbeda, pelan-pelan rasanya berubah. Awalnya mungkin biasa aja, nggak langsung setuju, nggak langsung juga percaya. Tapi lama-lama jadi familiar. Dan sesuatu yang familiar tuh biasanya lebih gampang masuk ke dalam kepala. Tanpa sadar yang awalnya cuma, gue sering nih lihat ini. Pelan-pelan berubah jadi, kayaknya banyak orang yang mikir kayak gini deh. Padahal belum tentu juga. Karena kadang yang terasa besar bukan karena semua orang ngomongin itu, tetapi karena kita terus ngelihatnya. Dan gue rasa itu bagian yang cukup tricky. Karena sekarang opini nggak selalu terbentuk dari proses panjang. Kadang dia kebentuk dari pengulangan. Satu pesan muncul, lalu muncul lagi dengan cara yang berbeda. Terus muncul lagi di tempat yang lain. Sampai akhirnya otak kita pun mulai nangkep pola. Dan manusia emang suka pola. Karena pola bikin sesuatu terasa familiar. Terasa lebih gampang dipahami. Terasa lebih gampang dianggap masuk akal. Makanya kadang kalau satu opini udah muncul terus-menerus, orang yang awalnya netral pun bisa mulai ngerasa, mungkin ya juga ya. Bukan karena bodoh, bukan karena gampang dipengaruhi guys, tetapi karena otak manusia emang bekerja kayak gitu. Dan jujur aja nih, gue rasa semua orang pernah ngalamin, termasuk gue. Kadang baru sadar setelah mikir, bentar deh, gue percaya ini karena emang ngerti atau karena sering banget liatnya ya. Dan menurut gue itu pertanyaan yang lumayan penting, karena nggak semua pola muncul secara alami. Sebagian terbentuk karena terus diperlihatkan, dan di titik itu tanpa sadar kita mulai nyusun potongan-potongan kecil jadi satu cerita yang utuh. Lalu cerita itu mulai terasa logis, terasa benar padahal bisa jadi informasinya belum lengkap. Dan yang menarik, semakin sering sesuatu muncul, semakin kecil juga kemungkinan kita buat ngeraguinnya. Bukan karena kita nggak kritis, tetapi karena kita udah terlalu terbiasa ngelihatnya. Sampai akhirnya opini itu terasa kayak milik kita sendiri. Padahal mungkin awalnya cuma sesuatu yang sering lewat di layar kita. Muncul terus, diulang terus sampai akhirnya kita percaya. Dan yang makin gue pikirin ketika kita punya pendapat tentang suatu isu, seberapa yakin kita kalau itu benar-benar datang dari pemikiran kita sendiri. Dan seberapa besar kemungkinan itu sebenarnya kebentuk dari hal-hal yang terus kita lihat di setiap hari. Dan kalau kalian perhatiin lagi, cara orang ngomongin politik sekarang tuh rasanya udah mulai beda deh. Bukan berarti orang berhenti ngomong. Diskusi masih ada, perdebatan masih rame, komentar masih terus jalan. Tetapi nadanya kayak berubah pelan-pelan. Coba lu lihat komentar-komentar sekarang. Kadang yang paling sering muncul bukan kemarahan, tapi sarkas, candaan atau meme. Komentar pendek, yang kelihatannya ringan tetapi kalau dipikir lagi kayak nyimpen rasa capek. Ya udahlah, paling juga ujung-ujungnya gitu lagi, udah ketebak. Kalimat-kalimat kayak gitu sekarang rasanya makin sering muncul kan? Dan jujur, kadang netizen Indonesia tuh level copy mekanismenya tuh unik banget. Semua hal ujung-ujungnya jadi meme. Berita serius jadi template, perdebatan jadi reaction image, keresahan jadi candaan. Dan anehnya, kadang itu justru bikin lebih gampang diterima. Karena mungkin itu cara paling ringan buat ngadepin hal yang sebenarnya bikin capek. Dan gue rasa itu bukan cuma soal orang yang lagi pengen bercanda, tetapi karena sebagian orang mulai lelah. Bukan karena nggak peduli, justru mungkin karena terlalu sering peduli, terlalu sering ngikutin, terlalu sering berharap, terus ujung-ujungnya ngerasa kok kayak gak banyak yang berubah ya. Dan tanpa sadar, emosinya mulai bergeser dari marah jadi capek, dari semangat debat jadi milih jaga jarak. Karena marah tuh sebenarnya butuh energi dong, butuh keyakinan kalau sesuatu masih bisa berubah. Tetapi waktu keyakinan itu terus diuji, yang tersisa kadang bukan kemarahan lagi, tetapi kelelahan.
Dan yang menariknya lagi, kelelahan itu nggak selalu muncul dalam bentuk diam. Kadang justru muncul lewat humor, lewat meme, lewat komentar yang seolah santai. Kayak itu jadi cara paling aman buat bereaksi, tanpa harus terlalu berharap. Makanya sekarang kadang timeline tuh aneh. Satu orang lagi marah serius, yang lain debat panjang, terus di bawahnya ada yang komen, adminnya lagi nyoba survive. Dan lucunya, kadang komentar kayak gitu malah paling banyak like-nya. Karena banyak orang ngerasa, yep, gue ngerti rasanya. Dan pelan-pelan, yang berubah bukan cuma cara orang ngomong, tetapi cara orang percaya. Percaya sama informasi, percaya sama arah pembahasan, percaya bahwa apa yang mereka lihat beneran mencerminkan kenyataan. Dan waktu rasa percaya itu mulai turun, biasanya yang muncul bukan perlawanan besar, bukan juga penolakan total, tetapi jarak. Orang masih lihat berita kok, masih scroll media sosial, masih ngikutin isu, tetapi emosinya udah gak sedalam dulu. Karena di dalam kepala mereka mulai muncul pikiran kecil kayak kalau ujungnya bakal kayak gini lagi buat apa terlalu berharap. Dan gue gak tahu ya, mungkin itu bagian yang paling pelan berubahnya. Karena waktu banyak orang mulai mikir kayak gitu, yang berubah bukan cuma suasana diskusi, tetapi hubungan orang dengan harapan itu sendiri. Kalau rasa lelah itu terus numpuk, biasanya dia nggak langsung hilang, dia cuma berubah bentuk. Pelan-pelan tanpa terlalu sadar, cara kita ngeliat sesuatu pun ikut berubah. Coba ingat lagi deh. Dulu waktu lihat isu tertentu, emosinya mungkin masih kuat. Masih pengen debat, masih pengen cari tahu, masih pengen ngerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Masih ngerasa ini penting buat dipikirin. Tetapi sekarang, banyak hal rasanya cuma lewat aja. Scroll bentar, lihat sekilas, terus pindah lagi. Bukan karena kita udah ngerti semuanya, tetapi karena rasanya capek juga kan, kalau harus terus mempertanyakan semuanya. Dan mungkin disitulah sinisme mulai tumbuh pelan-pelan. Bukan sebagai sikap yang keras, bukan juga karena semua orang tiba-tiba jadi nggak peduli. Tetapi lebih kayak cara bertahan aja, cara buat tetap ngikutin keadaan tanpa terlalu nguras emosi. Cara buat tetap tahu tanpa harus terlalu berharap. Karena kalau dipikir lagi, berharap itu berat, peduli juga berat. Dua-duanya butuh energi. Dan kalau energi itu terus habis, yang tersisa biasanya bukan kemarahan lagi, tetapi jarak. Dan dari jarak itulah, pelan-pelan semuanya mulai kelihatan sama. Apapun isunya, rasanya selalu ada agenda. Apapun beritanya, kayak selalu ada maksud tertentu di belakangnya. Sampai akhirnya, cara kita bertanya pun ikut berubah. Bukan lagi, ini benar atau enggak ya, tapi berubah jadi, ini sebenarnya maunya apa sih? Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya beda jauh. Karena waktu semua mulai dilihat dengan rasa curiga, kita pun pelan-pelan berhenti membedakan. Yang penting terasa sama dengan yang gak penting. Yang benar terasa gak jauh beda dengan yang salah. Semuanya masuk ke satu tempat, diragukan. Dan semakin sering itu terjadi, lama-lama jadi refleks. Lihat sesuatu, langsung curiga. Dengar sesuatu, langsung ragu. Cepat, otomatis, tanpa proses panjang lagi. Kadang bahkan baru lihat headline aja otak udah langsung, nah ini pasti ada mainnya nih. Belum baca isi beritanya, belum tahu konteksnya, tapi rasa curiganya udah loading duluan. Dan jujur, gue rasa internet sekarang emang bikin orang gampang ada di mode waspada terus, karena hampir setiap hari selalu ada sesuatu yang bikin kita mikir, ini bener gak sih? Dan di titik itulah yang berubah bukan cuma informasi yang kita lihat, tetapi cara otak kita memproses informasi itu sendiri. Karena sekarang, apapun yang datang langsung lewat filter yang sama dengan kalimat, jangan percaya terlalu cepat. Sekilas itu terdengar kayak kewaspadaan, dan memang kadang kita memang perlu waspada. Tapi kalau terlalu jauh, ada sesuatu yang pelan-pelan ikut hilang, yaitu kemampuan buat benar-benar ngelihat sesuatu apa adanya. Karena ketika semua dianggap punya agenda, kita jadi berhenti nyari mana yang sebenarnya penting. Ketika semua terasa sama, kita berhenti membedakan, dan waktu kemampuan membedakan itu pun mulai hilang. Yang hilang bukan cuma rasa percaya, tetapi juga arah. Arah buat memahami keadaan, arah buat bersikap, arah buat tahu apa yang sebenarnya perlu diperhatikan. Dan menurut gue, di titik ini semuanya mulai terasa paling rumit. Karena kita sebenarnya punya alasan buat curiga. Kita lihat pola, kita lihat banyak hal yang bikin ragu. Tapi di saat yang sama, cara kita merespon semua itu kadang justru bikin semuanya makin kabur. Makin susah dipahami, makin susah dibedakan. Sampai akhirnya, yang tersisa bukan lagi kebingungan, tetapi penerimaan. Bahwa semuanya memang terasa seperti itu. Dan kalau udah sampai di titik itu, pertanyaannya jadi bukan lagi apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi apakah kita masih benar-benar mencoba memahami, atau jangan-jangan kita udah mutusin jawabannya bahkan sebelum benar-benar ngelihat semuanya. Dan kalau dipikir-pikir lagi, mungkin memang ada banyak hal yang sedang terjadi secara bersamaan. Di satu sisi, ada realita yang benar-benar dirasakan banyak orang tentang kerja, tentang tekanan hidup, tentang rasa nggak pasti yang pelan-pelan muncul meski nggak selalu terlihat jelas.
Tetapi di sisi lain, ada juga arus informasi yang terus bergerak setiap hari. Topik datang silih berganti, narasi terus muncul, diulang, dibahas, lalu perlahan membentuk arah perhatian kita. Dan di tengah semua itu, kita ada di posisi yang cukup rumit. Karena setiap hari kita melihat banyak hal, mendengar banyak suara, tapi nggak selalu tahu mana yang benar-benar mencerminkan kenyataan dan mana yang terasa besar karena terus muncul di depan mata. Dan tanpa sadar, cara kita melihat dunia pun ikut berubah. Kita jadi lebih hati-hati, lebih waspada, lebih cepat curiga. Dan mungkin itu bukan hal yang salah. Tetapi ada satu pertanyaan kecil yang jarang banget kita pikirin. Ketika sesuatu terasa nggak sesuai, yang bermasalah itu kenyataan atau cara kita melihat kenyataan itu sendiri? Coba pikirin sebentar, kalau satu isu terasa sangat besar, apakah memang dampaknya sebesar itu? Atau karena itu yang paling sering kita lihat di setiap hari? Kalau satu hal terasa nggak penting, apakah memang nggak penting? Atau cuma jarang muncul di perhatian kita? Dan ketika kita mulai meragukan banyak hal, apakah itu membuat kita melihat lebih jelas? Atau justru membuat semuanya terasa sama? Mungkin jawabannya memang gak sederhana dan mungkin gak harus langsung dijawab sekarang. Tetapi satu hal yang menarik untuk dipikirkan, cara kita melihat sesuatu pelan-pelan akan membentuk apa yang kita anggap nyata. Dan kalau itu benar, mungkin yang perlu kita jaga bukan cuma informasi yang kita konsumsi, tetapi juga cara kita memandang informasi itu sendiri.